Seorang wanita dikabarkan meninggal akibat tubuhnya yang menyatu dengan sofa. Hal itu karena ia selama bertahun-tahun tidak pernah berpindah dari sana. Saat dilakukan evakuasi, pihak pemadam harus meruntuhkan sebagian dinding dan memindahkannya dengan alat berat. Karena berat tubuhnya yang mencapai 220 kilogram. Apa penyebab ia bisa sampai seperti itu? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di kota Stuart, Florida, Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Gayle Leverine Gritz meninggal karena tubuhnya yang menyatu dengan sofa. Tidak diketahui informasi tentang bagaimana masa kecil atau masa remaja Gayle. Namun saat Gayle berusia 20 tahun, teman-temannya mengenalnya sebagai wanita yang ceria dan sehat. Ia tidak memiliki dokumen tentang pendidikan. Namun, berdasarkan informasi, dia hanya lulusan sekolah menengah saja. Diketahui bahwa Gayle sangat suka memasak dan semua orang mengatakan bahwa masakannya adalah masakan terbaik. Dari hobi memasaknya itu, membuat Gayle memiliki porsi makan yang sangat besar. Dan saat dia berusia 20 tahun, ia memiliki berat badan 136 kg dengan tinggi hanya 147 cm. Suatu hari, Gayle bertemu dengan seorang pria yang bernama Herman Thomas. Mereka berdua mulai berteman dan akhirnya menjalin hubungan. Saat itu, Herman lebih tua 16 tahun dari Gayle. Setelah menjalin hubungan, Gayle pindah ke rumah Herman dan mereka tinggal bersama. Herman memiliki penghasilan yang stabil dan cukup besar untuk mereka, sehingga ia meminta untuk Gayle hanya mengurus rumah. Diketahui juga bahwa Herman membelikan Gayle mobil karena Gayle senang jalan-jalan ke kota. Saat itu, Gayle seorang wanita yang tidak bekerja. Dikenal di kalangan warga karena kebaikan dan kesabarannya dalam membantu orang lain. Meskipun dia tidak memiliki pekerjaan tetap, dia rutin mengunjungi gereja dan aktif bersosialisasi dengan warga setempat. Gayle sangat mengharapkan kehadiran anak-anak dan keturunan untuk melengkapi hidupnya. Namun kondisinya tidak memungkinkan dia untuk hamil. Ketika Gayle berusia 25 tahun, kakak perempuannya meninggal dunia, meninggalkan 2 anak kecil. Tanpa ragu, Gayle memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh atas kedua anak tersebut agar bisa menjadi ibu opsi bagi mereka. Pada tahun 1992, usahanya membuahkan hasil dan Gayle mendapat hak asuh atas kedua anak itu. Dia memainkan peran ibu dengan sepenuh hati untuk menjadi ibu terbaik. Tidak hanya merawat kedua anak asuhnya,
Gelly juga menjaga anak-anak tetangganya ketika orang tua mereka sedang bekerja atau berkegiatan di luar rumah. Kehadirannya yang penuh kasih dan perhatian membuatnya dijuluki sebagai babysitter di kota itu. Setiap hari, Gelly dikelilingi oleh anak-anak yang membuat hidupnya penuh keceriaan. Di tahun 1993, kehidupan Gelly berubah secara drastis karena mengalami kecelakaan yang mengubah segalanya. Suatu hari, saat dia berjalan di jalan berlumpur di dekat rumahnya, Gelly terpeleset dan mengalami patah kaki. Karena ukuran tubuhnya yang besar, tidak ada orang yang bisa menolongnya, dan mereka akhirnya memanggil ambulans. Gelly terpaksa tergeletak di jalan tersebut selama berjam-jam sambil menunggu bantuan darurat tiba. Setelah akhirnya dibawa ke rumah sakit, dia menjalani operasi yang rumit. Meskipun operasinya sukses, Gelly tidak dapat berjalan lebih dari setahun setelah operasi tersebut. Masalahnya bukan karena kakinya yang masih lemah, tetapi juga karena berat badannya yang naik hingga lebih dari 50 kg selama masa pemulihannya. Setelah sembuh, Gelly kembali ke aktivitas sehari-hari seperti biasa. Meskipun kakinya sudah sembuh total, saat itu Gelly tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Maka ketika dia ingin berjalan, harus dibantu dengan kursi roda atau tongkat untuk menopang berat badannya. Walaupun mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya secara total, Gelly tetap bertekad untuk mengurus kedua anaknya dengan penuh kasih sayang dan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Pada tahun 1994, Gelly dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kota tetangga. Namun, pada tahun 1998, kejadian tragis kembali menimpa Gelly. Karena badannya yang semakin membesar, Gelly terjatuh di rumah baru mereka. Kakinya yang sebelumnya sudah sembuh, kembali patah. Operasi kedua pun dilakukan, dan proses penyembuhannya memakan waktu lebih dari setahun. Setelah operasi kedua, Gelly merasa bahwa kakinya tidak kembali seperti sedia kala. Rasa sakit yang terus menderanya membuatnya merasa putus asa. Dengan bertambahnya berat badan dan rasa sakit yang tak kunjung reda, Gelly akhirnya menjadi depresi. Kondisi Gelly semakin memburuk seiring dengan stres dan depresi yang dialaminya. Dia menemukan kenyamanan semu dalam makanan. Dan karena stres, dia mulai makan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Namun, hal itu hanya memperburuk keadaannya. Karena berat badannya yang semakin besar, kursi roda pun tidak lagi cukup untuk menopangnya. Gelly juga mengalami kesulitan bernapas saat berbaring di tempat tidur. Sehingga ia memilih untuk duduk di sofa ruang keluarga. Di sana, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan makan dan minum, sambil menonton televisi. Kegelisahannya semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa dia kesulitan untuk bergerak ke dapur atau ke kamar mandi. Traumanya akan terjatuh lagi membuatnya semakin terpuruk. Akhirnya, Gelly memutuskan untuk tidak lagi berusaha untuk berjalan ke dapur atau ke kamar mandi. Selama bertahun-tahun, dia hanya menghabiskan waktu di sofa ruang keluarga. Herman menjaga Gelly dengan penuh kasih sayang, mengurusnya sehari-hari dengan penuh perhatian.
dia memasak untuk Gelly dan kedua anaknya setiap hari. Dengan memperhatikan kebutuhan khusus Gelly yang membutuhkan lebih banyak porsi makan, Herman akan memasak 5 porsi untuk Gelly setiap harinya. Herman juga membantu Gelly membersihkan dirinya dengan handuk basah, mengingat Gelly tidak bisa mandi sendiri. Meskipun Herman berusaha sebaik mungkin, ada keterbatasan yang dialaminya, terutama dalam membersihkan ceceran kotoran yang mungkin terjadi di sofa tempat Gelly menghabiskan sebagian besar waktunya. Kadang-kadang, Herman harus meminta bantuan orang lain untuk membersihkan kotoran tersebut karena keterbatasannya. Herman tetap bekerja di luar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara dia berharap bahwa suatu hari Gelly akan pulih dan meninggalkan sofa tersebut. Namun, keadaan di rumah semakin memburuk. Bahkan, hingga kedua anak yang mereka adopsi akhirnya diambil oleh saudara Gelly karena kondisi rumah yang tidak layak. Meskipun saudara laki-laki Gelly datang untuk melihat keadaan, Herman dan kakaknya Gelly enggan untuk meminta bantuan dari pemerintah atau mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2004, Herman melepon kakak Gelly untuk memberitahu bahwa kondisi Gelly semakin memburuk. Tanpa ragu, kakak Gelly datang bersama pacarnya untuk melihat keadaan Gelly. Namun, ketika mereka tiba di rumah, mereka terkejut melihat betapa kritisnya kondisi Gelly. Gelly sudah tidak bisa bernapas dengan baik dan tubuhnya semakin besar. Bahkan, sofa yang besar berukuran 3 meter pun tidak mampu menopangnya lagi. Keadaan rumah juga memprihatinkan, dengan ceceran kotoran dan bau urin yang menyengat, serta tumpukan sampah dan bekas makanan yang berserakan di seluruh ruangan. Rumah itu tidak lagi layak untuk dihuni dan tampak seperti tempat pembuangan sampah. Pada pukul 8.40 malam, kakak Gelly memutuskan untuk memanggil bantuan darurat. Mereka menyadari bahwa Gelly membutuhkan pertolongan segera untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika ambulan tiba di lokasi, para petugas sangat terkejut melihat kondisi Gelly dan keadaan rumah yang memprihatinkan. Gelly terbaring di sofa. Menurut Herman, Gelly sudah di sana selama 6 tahun. Dan 10 bulan terakhir, Herman tidak lagi membersihkan Gelly dari kotorannya karena ketidakmampuannya bergerak. Rumah itu gelap dan pengap, tanpa kipas angin atau AC, dan semua jendela serta pintu tertutup rapat. Kondisi rumah semakin diperburuk dengan kulkas yang tidak berfungsi dan makanan yang telah kadaluarsa atau bahkan membusuk di dalamnya. Para petugas pemadam kebakaran bahkan menyatakan bahwa kondisi rumah itu tidak layak untuk ditinggal. Bahkan bagi seekor anjing pun. Mereka heran bagaimana 2 orang manusia bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama begitu lama. Herman menyatakan bahwa dia tidak lagi punya waktu untuk memasak bagi Gelly, sehingga dia hanya membeli makanan cepat saji untuknya. Gelly akan makan dan minum kapan saja dia mau. Sementara Herman bekerja. Ketika tim penyelamat datang untuk menyelamatkan Gelly, mereka harus mengenakan baju pelindung karena kondisi rumah yang sangat kotor dan berantakan. Tumpukan sampah membuat sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam rumah. Gelly yang pada saat itu berusia 39 tahun memiliki berat badan lebih dari 220 kg. Kulitnya bahkan sudah menyatu dengan kain sofa karena telah lama terbaring di sana. Tim pemadam kebakaran dan ambulan menghadapi kesulitan besar saat mencoba memindahkan Gelly. Gelly merasakan sakit luar biasa.
ia berteriak kesakitan ketika tubuhnya akan dipindahkan ke ambulans. Akhirnya, karena tidak ada cara lain, mereka harus merusak sebagian tembok rumah untuk mengeluarkan sofa beserta tubuh Gelly. Tubuh Gelly yang tak mampu masuk ke dalam ambulans membuat tim penyelamat harus mencari solusi alternatif. Mereka akhirnya memutuskan untuk memuat tubuh Gelly yang sudah menyatu dengan sofa ke dalam truk menggunakan bantuan pengangkat barang. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, hingga 6 jam, untuk memastikan tubuh Gelly bisa dimasukkan dengan aman ke dalam truk. Setelah berhasil dibawa ke rumah sakit, dokter segera melakukan operasi pemotongan kulit yang menyatu dengan kain sofa untuk memberikan perawatan medis yang mendesak. Gelly sangat kesulitan bernapas, dan setelah beberapa jam berjuang, upaya penyelamatan akhirnya gagal dan Gelly meninggal dunia. Meskipun kematian Gelly disebabkan oleh obesitas, pihak rumah sakit melaporkan ke polisi bahwa hal ini merupakan tindak kejahatan. Mereka menyoroti fakta bahwa keluarga Gelly tidak berupaya mencari bantuan medis untuk kondisi kritis yang dialaminya, dan hal ini dianggap sebagai kelalaian yang serius. Setelah kematian Gelly, rumah itu akhirnya dibersihkan. Tim pembersih menemukan tumpukan sampah, kotoran, dan barang-barang berantakan di seluruh rumah. Tetangga sebelah kanan dan kiri Gelly mengira bahwa Gelly sudah tidak tinggal di rumah tersebut lagi karena selama bertahun-tahun mereka tidak pernah mendengar kabar tentang Gelly. Kematian Gelly menimbulkan sorotan publik terhadap keluarga dan pihak kesehatan setempat. Gelly telah tercatat sebagai penderita obesitas sejak berusia 20 tahun. Dan seharusnya dia masih berada di bawah pengawasan oleh pihak kesehatan lokal. Namun, kenyataannya, tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Gelly selama bertahun-tahun hingga dia berada dalam kondisi kritis seperti itu. Kehidupan Gelly dan nasib anggota keluarganya memperlihatkan keterpurukan yang melanda keluarga tersebut. Anak laki-laki yang diasuh Gelly sejak kecil berakhir di penjara karena terjerumus ke dalam kegiatan pencurian. Adik Gelly juga terjerumus dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Sementara saudara tetua Gelly menghadapi masalah finansial yang serius sehingga tidak bisa memberikan bantuan kepada Gelly. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah bahwa meskipun Gelly telah berbuat baik dalam hidupnya, keluarganya tidak menunjukkan perhatian yang cukup terhadapnya. Anak perempuan yang diadopsi oleh Gelly bahkan dilarang untuk menjenguk Gelly setelah meninggalkan rumah tersebut. Meskipun demikian, kematian Gelly sangat disayangkan oleh banyak orang. Kebaikan dan kepedulian Gelly selama hidupnya masih tetap dikenang oleh mereka yang pernah diberkati oleh kebaikan hatinya. Ia menjadi pengingat akan pentingnya memiliki empati dan perhatian terhadap sesama, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan keterpurukan hidup. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada kata-kata yang salah, yang terbelit-belit, mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat membantu. Bye-bye.